Haleluya, saudaraku dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan tidak ada janji bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa semua akan aman saja. Tuhan tidak pernah berkata tidak ada badai, tidak ada tofan, tidak akan ada masalah. Itu tidak ada janji Tuhan seperti itu. Ketika saudara dan saya sedang berlayar bersama Yesus, ya, berlayar, berjalan, berada bersama Yesus dimanapun, bisa saja terjadi tiba-tiba sekonyong-konyong perahu kehidupan kita masuk air. Tiba-tiba saja perahu ekonomi kita masuk air. Perahu rumah tangga kita kemasukan air dan kita berada di dalam bahaya. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Murid-murid berlayar bersama Yesus dan terjadi perahu mereka masuk air. Dan murid-murid berada dalam bahaya. Yesus ada bersama mereka. Yesus bukan tidak bersama mereka, Yesus ada. Jadi terbukti saudaraku, bersama Yesus tetap ada masalah, tetap bisa masuk air. Namun bagaimana cara kita mengatasi saat perahu kehidupan kita berada dalam bahaya? Haleluya. Lukas 8 ayat 22 sampai 25 di sana menjelaskan kepada kita kunci yang pertama. Murid-murid membangunkan Yesus. Saya pinjam dari Alkitab bahasa sehari-hari. Murid-murid itu mendekati dan membangunkan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana saat Anda mengalami masalah? Siapa yang Anda dekati? Ada banyak orang percaya saat mengalami masalah, yang didekati itu manusia, yang dicari itu pendeta, yang didekati itu sahabatnya, mencari solusi pada sahabat, mencari solusi pada pendeta. Tidak ada solusi, saya mau katakan saudara, tidak ada solusi pada pendeta, tidak ada solusi pada sahabatku. Solusi hanya didapat pada Yesus. Dekati Yesus. Yesus ada dalam hidupmu, tetapi Anda cuekin. Yesus ada dalam keluargamu, tapi Anda tidak ajak ngobrol, tidak ajak bicara Yesusmu. Anda biarkan Yesus sendiri, Anda sibuk sendiri. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, dekati Yesus. Untuk membangunkan Yesus, untuk membangunkan seseorang, kita perlu dekat dengan dia. Tidak mungkin ibu-ibu atau bapak membangunkan anak dari ruangan tamu teriak ke kamar, anak itu tidak dengar saudaraku. Anda perlu mendekati anakmu. Murid perlu mendekati Yesus untuk membangunkan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, kunci pertama dekati Yesus. Kunci kedua, bangunkan Yesus. Bagaimana cara membangunkan? Anda punya pengalaman membangunkan anak? Tentu dengan pelan-pelan, suara yang kecil, yang lembut. Anak itu tidak akan bangun, bahkan tidur nyenyak. Saudaraku dikasihi Tuhan, membangunkan anak perlu dengan menggoncang-goncang dan mungkin perlu teriak. Itulah saudaraku, berserulah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan saat perahu rumah tanggamu di dalam badai, saat perahu ekonomimu di dalam masalah, saat kesehatanmu di dalam bahaya. Membangunkan Yesus. Mari berseru kepada dia. Jangan cari solusi pada sahabatmu atau pada pendeta. Tidak ada solusi. Tuhan kita Yesus Kristus ada satu-satunya solusi yang tepat. Haleluya. Selaku dikasihi Tuhan, kita harus mengerti selaku. Ada banyak orang salah dalam hal ini. Mereka berkata, saya juga berdoa, tapi mereka mencari solusi pada temannya. Itu salah besar saudaraku. Mari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan,
bersama kita belajar lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Jangan gantungkan pengharapanmu kepada manusia. Anda akan kecewa, saudaraku. Banyak orang Kristen kecewa, tersandung dengan pendeta karena engkau menggantungkan harapanmu pada manusia, saudaraku, pada pendeta. Tapi mari, saudaraku, saat Anda mengalami masalah, perahu kehidupanmu kemasukan air, cari Yesus. Dekati Yesus, bangunkan Yesus, Anda akan melihat masalahmu akan teduh, masalahmu akan tenang, masalahmu pasti selesai. Itulah kerinduan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih yang sudah mendengarkan pesan ini. Kiranya saudara dikasihi Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.